Ramadan jelas ini bulan yang terbaik. Karena orang yang melakukan kebaikan pada bulan Ramadan walaupun itu sepele. Ada orang baca Quran di bulan Ramadan, dia baca Al-Fatihah dan dia membacanya ikhlas, dan dia punya semangat untuk membaca tadi, dan dia tahu ini perintah, maka dialah orang yang diberikan jaminan oleh Allah dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, Ramadan itu setiap malamnya itqa'u minan nar. Ramadan itu kata Rasulullah setiap malam, setiap harinya pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah masuk Ramadan, maka orang tersebut kalau dia manfaatkan Ramadan, kemungkinan besarnya orang itu selamat pada kehidupan akhirat. Kemudian dia melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan dan dia berada pada bulan Ramadan, orang ini selamat. Karena Rasul itu hanya mempersyaratkan 2 syarat. Selama kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Dia beriman dengan perintah tadi dan dia ikhlas dan bersemangat dengan kebaikan yang diperintahkan tadi, maka hasilnya kata Nabi itqa'u minan nar. Orang itu selamat dari neraka Allah. Ramadan jelas ini bulan terbaik. Tapi Syaban pun dikatakan oleh para ulama masuk pada kategori bulan yang diberkahi. Di mana keberkahan Syaban? Keberkahan Syaban adalah ada pada hari-hari yang setiap hari pada bulan Syaban amal ibadah kita itu langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara perintah pada bulan Syaban, pertama jelas perbanyak puasa sunnah. Yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita sudah berada pada bulan Syaban, masing-masing kita harus pasang niat untuk melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Niat berpuasa, insya Allah berpuasa sebulanan. Niat insya Allah qiyamut tarawih sebulanan. Niat insya Allah khatam Al-Quran misalnya di bulan Ramadan. Dia niat. Kenapa dia perlu berniat untuk melakukan kebaikan? Karena dengan niatnya dia sudah dapat pahala yang sempurna. Dia sudah dicatatkan kebaikan. Yang kalaulah seandainya mohon maaf diwafatkan sebelum masuk Ramadan, paling tidak dia sudah dapat pahala puasa selama 1 bulan. Dia dapat pahala qiyamut tarawih selama 1 bulan. Dia dapat pahala menyelesaikan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Dia sudah berniat. Kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang asalnya sehat-sehat aja, paginya dia sehat, tahu-tahu sore sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, jangan pernah kau tertipu dengan kesehatan yang kau dapatkan. Kemudian yang selanjutnya yang juga perlu untuk kembali sama-sama kita ingatkan, di bulan Syaban siapapun yang punya hutang Ramadan, tuntaskan dan selesaikan sebelum masuk Ramadan. Jangan sampai ketika kita masuk pada bulan Ramadan kita punya hutang yang belum kita tuntaskan, maksudnya hutang puasa, terbawa pada Ramadan berikutnya, maka kita berdosa. Karena ada peremehan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ringkas ya, seorang yang tidak berpuasa disebabkan sakit, disebabkan dia musafir, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, maka orang-orang ini wajib untuk mengganti puasa dengan cara berpuasa lagi, yang dikenal dengan istilah qadha. Sementara orang-orang yang tidak berpuasa disebabkan karena dia tidak mampu, seperti orang yang tua, perempuan hamil, perempuan yang menyusui, orang yang sakit kemudian divonis permanen sakitnya, maka cukup untuk membayar fidyah.